Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan berbicara, ngobrol tentang pertandingan yang akan berlangsung di akhir pekan ini, khususnya di IPL, Liga Premier Inggris, yang ada satu laga mungkin ditunggu-tunggu. Ini big match. Di antara semua pertandingan, laga ini yang pasti dinantikan. Duel antara The Reds Liverpool menghadapi tamunya di Lily Whites Tottenham Hotspur. Duel ini akan dimainkan di Stadion Anfield, stadion kebesaran bagi Liverpool, dan Liverpool punya kepentingan di mana mereka harus bisa mendapatkan 3 poin, tidak boleh imbang, apalagi kalah akan semakin sulit untuk bisa mengejar Manchester City. Sekarang berselisih 1 poin, 83-82 di antara City dan Liverpool. Makanya Liverpool ini kesempatan ketika mereka bermain di kandang, di mana Liverpool sejauh ini pada musim ini tidak pernah kalah bermain di kandang mereka, kecuali ada 3 hasil imbang, Chelsea, City, dan Brighton. Selebihnya mereka sikat habis. Mereka akan bertemu dengan lawan langganan di mana mereka selalu menang menghadapi Spurs. Spurs tim yang tidak boleh dianggap enteng, tim yang bisa menyulitkan Liverpool. Namun dari 5 pertandingan terakhir menggambarkan bahwa Liverpool lebih dikdaya. Liverpool lebih baik selalu menang, tidak terkalahkan menghadapi Spurs. Spurs hanya 1 kali imbang dalam pertandingan pertama musim ini, itu berlangsung di kandang mereka di London, di mana berakhir dengan 2-2 dan ditandai dengan kartu merah dari Andrew Robertson setelah ia bisa mencetak gol saat itu. Sekarang Liverpool ketika mereka menuntut harus menang, ini harus dituntaskan oleh Jordan Henderson dan kawan-kawan. Apalagi 5 musim terakhir Liverpool selalu menang tidak kalah menghadapi Spurs. Namun harus diingat juga bahwa Spurs dengan Antonio Conte saat ini sedang mengincar posisi keempat atau di batas zona Champions yang saat ini ditempati oleh Arsenal. Selisih poin antara Spurs dan Arsenal hanya terpaut 2. Spurs 61, Arsenal 63. Arsenal akan berhadapan pada besok, itu melawan Leeds, akan berlangsung di Emirates. Jadi setidaknya kalau Spurs menang, Spurs akan mengambil alih posisi keempat, menggeser sementara Arsenal sambil menunggu hasil Arsenal besok melawan Leeds. Tetapi bagi Liverpool tidak boleh mengizinkan bahwa Anfield itu dinodai oleh siapapun, termasuk oleh kedatangan pasukan Antonio Conte ini. 5 pertandingan yang sudah dilalui Liverpool sejauh ini, Liverpool tidak terkalahkan, bahkan 13 laga terakhir mereka selalu luar biasa tampil, selalu menang. Dan ini Anfield, ya pasti diingatkan oleh pasukan Jurgen Klopp. Mereka harus bisa memetik kemenangan, karena hanya dengan kemenangan untuk menjaga asa terus bisa menekan Manchester City. Karena Manchester City akan main pada besok. Kalau Liverpool bisa mendapatkan 3 poin, mengalahkan Spurs, maka Liverpool akan mengambil alih posisi sementara dengan selisih 2 poin. Artinya dengan 82 akan ke 85 dan memaksa bagi City untuk bisa memenangkan pertandingan mereka besok hari. Dan saya kira mereka bisa juga menang ketika mereka dituntut untuk bisa menang mengejar Liverpool terus. Tetapi sekarang kita fokus dalam pembicaraan menghadapi Spurs dulu. Liverpool tidak perlu untuk melihat pertandingan-pertandingan ke depan. Setelah mereka membooking 1 tiket lolos di babak final UCL, setelah menyingkirkan Villarreal dalam 2 laga, home and away atau di 2 leg, sekarang Liverpool lebih tenang karena sudah ada di final Liga Champions di Stade Frank nantinya pada tanggal 28 Mei yang akan datang menghadapi Real Madrid. Fokus sekarang dialihkan kepada Spurs. Tidak main-main. Spurs punya kepentingan, harus menang juga. Dan Klopp akan menyuruh timnya untuk habis-habisan di Anfield. Mereka tidak boleh membiarkan gawang Alisson Becker ini bergetar, apalagi harus menerima kenyataan pahit untuk kalah. Spurs boleh sebagai tim yang menakutkan memang. Setiap saat mereka bisa mengalahkan tim-tim yang di atas, seperti yang mereka lakukan terhadap Manchester City dalam 2 laga di musim ini dengan 2 kemenangan. Tapi tidak dengan Liverpool. Liverpool akan memberikan semacam tekanan luar biasa
terhadap pasukan Conte ini, sehingga mereka akan dipaksa untuk terus bertahan sepanjang laga, dan itu pasti akan dilakukan oleh Spurs. Spurs tidak berani bermain secara terbuka, walaupun mereka punya Son Heung-min yang sekarang terus juga mendekati Mohamed Salah ya, dalam pencetak gol. Tapi kalau bisa dilihat, mereka akan kesulitan. Spurs, mereka punya Harry Kane, memang ujung tombak yang berbahaya, bisa mengganggu konsentrasi bagi VVD di belakang dan Joe Matip. Mereka juga punya Dejan Kulusevski, 3 pemain depan yang memang harus diawasi, harus dikontrol dengan benar oleh pemain-pemain Liverpool, karena mereka bisa menetapkan petaka jika mereka dibiarkan. Ini pasti Klopp tahu. Namun Spurs pasti akan lebih banyak menunggu, akan memilih untuk counter attack, karena mereka tahu mereka pasti kalah dalam penguasaan bola. Ini akan dikuasai oleh anak-anak Liverpool. Makanya mereka akan banyak menunggu untuk kemudian melihat situasi dan kondisi yang pas ketika merebut bola untuk mengcounter dengan ada 3 pemain depan, terutama ada Son dan Harry Kane serta Kulusevski. Nah, kita lihat apa yang akan dilakukan, terutama bagi tim tamu. Conte, pasti Hugo Lloris akan berada di bawah Mister. Dia akan memilih pola apa? Ini tergantung dari Conte. Apakah bermain dengan 4 back atau 3 back? Nah, kalau mereka bermain dengan 3-4-3, ini gaya yang disukai oleh Conte semenjak ia pernah di Chelsea melakukan hal yang sama, dan ini di Spurs. Kalau 3 di belakang, di depan Hugo Lloris, itu pasti Eric Dier yang ada di sana. Ada Christian Romero, dan Ben Davies. Itu 3 yang bisa dimainkan di belakang. Di tengah ada 4 pemain. Emerson Royal mungkin ada di kanan karena mereka tidak punya Matt Doherty. Emerson yang akan di kanan. Di kiri ada Ryan Sessegnon. 2 yang akan menjaga kedalaman permainan dengan double pivot, bahkan bisa dimainkan oleh dua-duanya. Yang lebih bertahan, memang mereka kuat dalam bertahan. Bentancur dan Højbjerg. Ini 2 pemain yang memang kuat. Mereka akan bahu-membahu untuk mengatasi lini kedua. Ada Thiago Alcantara di Liverpool, ada Fabinho dan Hendo. Ini tugas dari Højbjerg dan Bentancur untuk bertarung di sana. Ya, sejauh mana mereka bisa mampu menahan gempuran dari Liverpool dengan 3 gelandang terbaik Liverpool ini, kita akan saksikan nantinya pada dini hari pukul 1.45 waktu Indonesia bagian Barat, ya, dini hari Minggu dini hari. Nah, kemudian di depan saya sudah katakan tadi mereka punya 3, Son, Kane dan Kulusevski. Itu starting 11 yang menurut saya yang pasti akan dimainkan oleh Antonio Conte. Bisa aja ada perubahan sedikit, tetapi ini paling bagus. Menurut pandangan saya, starting 11 ini yang terbaik untuk melawan Liverpool. Sessegnon dan juga dengan pemain mereka ini, Emerson Royal ini harus fokus bisa mengatasi kecepatan dari Trent dan juga Robo yang pasti akan terus bisa merangsek ke depan, melakukan penetrasi, melakukan umpan-umpan dengan crossing berbahaya ke kotak penalti. Mereka harus bisa bertarung sini. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Jurgen Klopp dengan starting 11 dia? Alisson Becker tetap, Trent, Robo di kanan kiri. VVD akan main bersama dengan Joe Matip untuk menggantikan posisi dari Konate, karena Konate akan disiapkan untuk mungkin saja di Piala FA di final melawan Chelsea dan di final melawan Madrid di UCL. Akan menjadi jatah bagi Konate, tapi kalau di IPL adalah Joe Matip. Hendo mungkin dimainkan, kemudian Fabinho dan Thiago Alcantara. Dengan Keita akan tampil di babak kedua. Kalau Hendo tidak dimainkan, pasti Keita. Itu pergantian yang selalu dilakukan di dalam pola yang diterapkan oleh Jurgen Klopp. Di depan ini yang masih kita sulit. Mane dan Salah pasti mendapat tempat, tetapi apakah Jota yang akan dimainkan duluan atau Luis Diaz di posisi kiri? Kalau dengan Luis Diaz, nampaknya Klopp mulai bisa memberikan kesempatan di starting 11 dia, ya, menjadi pemain inti. Diaz dengan kecepatan Diaz, dribble yang oke, ini bisa menjadi kekuatan bagi Liverpool di sisi kiri, dengan tentunya mendorong Mane untuk lebih ke tengah, ke depan, dan Salah ada di kanan. Dan ini bisa mengganggu Emerson Royal, karena titik lemah juga bagi Spurs ada di Royal. Kalau Royal tidak biasa kalau berhadapan dengan pemain-pemain yang punya kecepatan, punya skill individu yang sangat bagus, dribble yang oke seperti Luis Diaz, dia akan banyak bermasalah. Dan di sini pasti akan diganggu bukan saja oleh Diaz, tapi Liverpool punya kekuatan dengan bantuan dari Andy Robertson atau Robo
Jadi perpaduan antara Diaz dan Robo ini pasti akan membuat bagi Emerson Royal jatuh bangun. Dan dari sinilah serangan-serangan Liverpool itu akan terus bisa mengalir, mengeksploitasi sisi ini, dan umpan-umpan akan diarahkan kepada Mane dan juga Salah. Saya pikir Sessegnon juga akan dipaksa untuk bekerja keras. Karena tidak mudah, di sana ada Salah dan Trent. Terutama Trent yang banyak bisa masuk lebih jauh ke dalam untuk bisa memberikan umpan. Karena umpan-umpan Trent juga sangat berbahaya. Jadi ini yang kekuatan bagi Liverpool. Bukan saja lini depan yang sangat gacor dengan Salah yang menjadi pencetak gol terbanyak dengan 22 gol saat ini. Tapi mereka punya pemain-pemain yang bisa memberikan umpan dengan baik. Salah memang oke, memberikan assist terbanyak. Tetapi sana ada Trent juga dan Robo yang menghuni 3 pemain Liverpool yang ada di atas untuk urusan assist, untuk urusan umpan. Jadi ini kekuatan bagi Liverpool, dan mereka ketika dituntut untuk bisa melewati Spurs dengan kemenangan, mereka akan lakukan di Anfield. Dan pasti kondisi ini akan menguntungkan bagi Liverpool karena mereka unggul secara head to head. Bukan saja dari pertandingan di mana Liverpool lebih kuat, tetapi dari pemain, antar lini, Liverpool itu lebih bagus. Walaupun sekali lagi mereka punya Kane, punya Son, punya Kulusevski, tapi kalah dengan lini serang Liverpool dengan Mane, Salah, entah dengan Jota atau dengan Luis Diaz. Ini jauh lebih unggul kalau kita bisa lihat dari mengcompare dari sisi pencetak gol, pemberi assist itu ada menjadi milik Liverpool. Namun sekali lagi tidak boleh lengah, terutama di barisan belakang, tetap harus fokus, konsentrasi karena mereka menghadapi lini depan Spurs yang kuat seperti Son dan Kane dan Kulusevski. Punya juga kecepatan mereka dalam melancarkan serangan balik atau counter attack yang bisa mendatangkan bahaya buat gawang Alisson Becker. Nah, kita akan lihat nantinya sebagaimana jauh ya, bagaimana Liverpool akan terbang tinggi dalam pertandingan ini atau mereka terhadang di Anfield. Persentase kemenangan Liverpool itu kalau tidak 60-40 itu 55-45. Tetap untuk the Reds. Karena mereka tidak akan membiarkan laga ini ketika mereka menjadi tuan rumah. Apalagi dengan rekor mereka yang lebih bagus, jauh lebih bagus dibandingkan dengan Spurs. Tapi sekali lagi, ini pertandingan yang pasti akan seru. Dan Liverpool tidak boleh kehilangan fokus. Ini bisa dihukum oleh tim tamu di Lily Whites ini. Bagi Anda, saya mempersilahkan untuk berkomentar di kolom YouTube Bung Ropan, dan Anda menebak skor akhir berapa antara Liverpool dan Spurs. Kembali saya akan memberikan buat Anda ini semacam kaos dari Leones, persembahan dari PT SK Prima Eva. Ini kaos-kaos keren yang Anda dapatkan kalau Anda bisa menebak dengan benar, memberikan komentar-komentar yang bagus, yang baik, santun. Dan selain itu ada 2 buah sendal menjadi milik Anda. Ini sendal Malibu Army. Wah, ini Leones Hawaii. Ini juga ada Porto 3 Black buat Anda laki-laki. Ini bisa buat perempuan dan menjadi milik Anda kalau Anda tepat untuk bisa menebak pertandingan big match di akhir pekan ini yang melibatkan Liverpool dan Tottenham Hotspur. Sampai di sini pembicaraan saya dengan duel yang sangat seru, pasti sangat sengit di Anfield, dengan Spurs yang menjadi tamu menghadapi tuan rumah Liverpool. Ciao.